Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya Stella dari Crop Life Indonesia. Izin nih Pak, boleh perkenalkan diri dulu dan juga sebutkan posisi Bapak di PTPN 11 ini. Oke, nama saya Aris Budianto, kebetulan jabatan sebagai Kepala Bagian Tanaman PTPN 11 dan yang membidangi di tanaman tebu. Saat ini kita ada 8 kebun, terdiri dari 7 kebun wilayah dan 1 kebun puslit. Oh, 1 kebun puslit. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, tentang PTPN 11 boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak tentang PTPN-nya? PTPN 11 itu adalah bagian dari Holding Perkebunan Nusantara 3 ya. Khusus PTPN 11 saat ini memang membidangi di komoditi gula atau komoditi tanaman tebu ya. Yang tadi saya sampaikan ada di 8 kebun, kemudian juga ada 1 pabrik kalung, kemudian ada 1 lagi unit usaha strategis. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa produksi yang diproduksi dari PTPN 11 dan berapa sih sumbangsinya untuk produksi nasional kita? Jadi PTPN 11 untuk tahun ini merencanakan memproduksi kurang lebih 40.000 ton gula ya. Yang itu kalau sumbangsih bagi negara ya sangat sedikit lah, 40%, 40.000 ton itu ya, dibandingkan dengan produksi nasional di 2.500.000 ton ya. Itu produksi PTPN 11. Salah satu inovasi yang dilakukan PTPN kalau tidak salah penggunaan tebu produk rekayasa genetika nih ya Pak ya. Ya. Nah, boleh dijelaskan Pak lebih lanjut tentang PTPN 11 yang menggunakan PRG ini, Ya. gimana Pak? Jadi PTPN 11 ini juga cukup banyak ya introduksi teknologi yang digunakan di PTPN 11. Termasuk dari mekanisasi, full mekanisasi, kemudian dengan pemakaian peralatan-peralatan. Nah, salah satunya memang komitmen PTPN 11 untuk meningkatkan produktivitas, itu kita juga konsen dalam pengembangan varietas baru yang mempunyai karakter dan keunggulan yang memang betul-betul karakteristik ya. Dalam hal ini kita mengambil keunggulan dan karakter dari sisi ketahanan terhadap kekurangan air ya. Sehingga kita mencoba menciptakan varietas baru dengan menggunakan bioteknologi ya, transgenik, sehingga bisa terciptalah varietas tebu baru N11-4T yang punya karakteristik tahan terhadap kekeringan. Bukan tanpa alasan kita mengambil prioritas itu karena memang saat ini sudah terjadi pergeseran areal dan lahan tebu ya. Dari yang dulunya adalah lahan sawah, kita sudah beralih ke lahan sawah kelas 1 bergeser ke kelas 2, kelas 2 bergeser ke tegalan, bahkan sekarang mungkin di perbukitan sudah menjadi tempat budidaya tanaman tebu. Ini salah satu alasan. Kemudian di sisi lain, saat ini memang ketersediaan air secara keseluruhan, secara global, yang mungkin juga diakibatkan dari pemanasan global, itu juga mulai berkurang. Sehingga berpikir kita jangka panjangnya harus ada produk baru yang tetap bisa memberikan produktivitas tinggi, tetapi yang bisa tahan terhadap kekeringan. Ini yang perlu kita pikirkan dan kita kembangkan saat ini. Prosesnya cukup panjang untuk bisa menciptakan itu ya. Sudah berapa banyak area luasan lahan nih Pak, kalau boleh tahu yang ditanami tebu PRG ini? PRG ini, Transgenik N11-4T ini sebenarnya kan sudah dirilis itu di tahun 2013, tapi baru dapat sertifikat di tahun 2019 ya. Itu pun masih di dalam kategori kebun bibit, kebun benih ya. Sehingga praktis pengembangannya adalah di tahun 2022 ya, sehingga di tahun 2003 ini atau 2023 kurang lebih sudah berkembang baik di tebu sendiri maupun di TR itu sudah kurang lebih antara 400 sampai 500 hektar. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, kira-kira penerimaan dari masyarakat sendiri tentang tebu, ya bisa kita sebut tebu bioteknologi nih ya Pak. Ya, itu seperti apa dan harapan Bapak ke depannya apa sih kepada masyarakat supaya penerimaannya mungkin lebih baik terhadap tebu PRG? Pertama terkait dengan petani, kita melakukan sosialisasi dengan adanya Demoplot ya. Dengan adanya Demoplot itu tanggapan dari petani cukup baik. Ya cukup baik, artinya ini menjanjikan. Kita mengambil dari varietas unggul yang ada di saat ini dengan kita introduksi genetik untuk tahan kekeringan ya. Sehingga ini yang mungkin menjadi daya tarik bagi petani. Kemudian harapannya ke depan
Jadi hasil dari bioteknologi transgenik ini ya harapannya bisa diterima oleh masyarakat atau petani tebu ya. Harapan itu sehingga bisa berkembang ya, berkembang khususnya dalam hal ini untuk antisipasi kondisi kekeringan akibat pemanasan global ya. Sehingga harapannya lagi dari meluasnya tebu transgenik ini atau varietas baru ini nantinya bisa mengangkat produktivitas tebu dan produktivitas gula sehingga nantinya kita bisa memberikan kontribusi dalam mencapai target dan mendukung swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional. Mungkin itu. Pak, boleh diceritakan nggak nih Pak, para petani senang tidak menanam tebu bioteknologi ini? Itu tujuan akhir dari kami, Mbak ya. Jadi artinya memang dengan kita adanya varietas baru itu diharapkan nanti dari sisi petani itu pendapatan kesejahteraannya akan naik, produktivitas naik, pendapatan naik. Tentunya dengan kenaikan pendapatan itu petani akan senang lah, bahagialah. Tujuan akhir dari kita berbudidaya itu pasti ada di pendapatan ya, kesejahteraannya. Jadi harapannya seperti itu. Di kedepannya apakah PTPN akan merilis varietas baru mungkin? Kita masih berpikir inovasi atau varietas apa atau parameter apa yang nantinya bisa kita rilis. Artinya varietas itu ketika kita merilis kan harus asas kemanfaatan itu harus tinggi ya, sehingga kita masih memilih parameter apa yang kita pilih nanti yang bisa ambil ke depan. Contoh di yang sekarang adalah kekeringan, mungkin yang ke depan itu dari sisi kandungan gula atau yang lain yang bisa kita angkat sebagai bahan untuk menciptakan merilis varietas yang baru. Varietas baru. Kalau boleh tahu targetnya berapa Pak memang untuk PTPN sendiri? PTPN sendiri di tahun ini ya 2023-2024 itu kita menargetkan di tebu itu ada di 700 ton tebu, kemudian di gula itu adalah 60.000 ton tebu ya. Kemudian untuk di tahun selanjutnya target kita lebih tinggi lagi, kita harus bisa di 1 juta ton tebu ya. Kemudian target untuk gulanya ya di 80.000 ton. Itu yang harus kita raih ya. Target yang cukup menantang lah bagi kami. Oke, semangat Pak. Dengan adanya inovasi dan teknologi terutama varietas nih ya Pak. Ya, semoga harapannya PTPN bisa mendapatkan targetnya. Amin. Selamat pagi Bu Nani. Pagi. Perkenalkan saya Stella dari CropLife Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan kami bisa diterima baik di PTPN 11 ini Bu. Sebelumnya saya izin tanya-tanya dulu, boleh Bu? Okay. Boleh Ibu perkenalkan diri Bu kepada teman-teman CropLife Indonesia yang ada di rumah dan lainnya. Saya Nani Trismadi, karyawan dari PTPN 11. Sudah 23 tahun mengabdi di PTPN 11. 23 tahun ya Bu? Iya, asli dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan saat ini saya ada di Puslit Sukosari, salah satu lembaga riset yang dimiliki oleh PTPN 11. Yang tugasnya salah satunya adalah pembenihan dan penelitian. Tebu yang dimiliki PTPN 11 katanya ada yang teknologi baru ya Bu, yang kita kenal sebagai tebu bioteknologi. Betul. Boleh dijelaskan lebih lanjut Bu tentang itu? Baik, kami PTPN 11 sudah melakukan penelitian itu panjang. Pasti. Dari 2010. 2010 ya Bu ya? 2010 itu sudah kita teliti dan itu sudah panjang 2010. Baru rilis di 2013. 2013. Berarti 13 tahun ya Mbak 13 Stella. tahun ya Bu. 13 tahun baru dirilis. Karena apa? Produk rekayasa genetik membutuhkan syarat tertentu. Betul Bu, betul. Dia harus aman lingkungan, keamanan hayatinya terjamin, kemudian keamanan pangan, pakan dan lain-lain. Tapi ya sampai saat ini sudah lengkap semuanya itu. Sudah lengkap Tahun 2019 kita sudah mendapatkan legal untuk pembenihan, sehingga itu legal untuk kita salurkan ke petani. Tetapi itu pun kan baru legal untuk kebun bibit pokok. Padahal kita tahu bahwa untuk tebu giling itu perjalanannya mulai dari kultur jaringan sebagai bahan baku kebun bibit pokok, kebun bibit nenek, kebun bibit induk, kebun bibit datar, baru ke tebu giling. Petani baru bisa nanam dari kebun bibit datar. Sehingga yang legal mulai 2019 baru akan mencapai tebu giling nanti 2022. Tahun kemarin. Sehingga tahun kemarin petani sudah ada yang mulai. Petani sudah. Tapi walaupun sebelum itu di 2020 kami coba untuk demplot karena kami harus tawarkan ke petani biar petani juga tahu merasakan manfaat dari ini.
Memang apa bedanya sih Bu tebu yang konvensional dan juga yang tebu yang bioteknologi ini, dan emang manfaatnya apa Bu yang tebu bioteknologi ini? Oke, tebu transgenik yang diproduksi oleh PT PN 11 ini spesifik untuk lahan kering, tahan kering dia ya. Nah, kita ketahui bahwa ada pergeseran penggunaan lahan di Indonesia sekarang, khususnya untuk tebu, yang dulunya di sawah kelas 1, sekarang bergeser. Karena tidak kompetitif gitu ya harganya, sehingga untuk sawah-sawah kelas 1 ditempati oleh komoditas-komoditas yang lebih mahal. Sehingga kita bergeser menuju ke Tegalan. Itu membutuhkan varietas yang tahan kering, karena di Tegalan faktor pembatasnya adalah air. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, di lahan sawah pun sumber daya air semakin lama semakin berkurang. Betul, Sehingga kita harus terobosan peneliti-peneliti saat itu ke depan. Betul, pasti akan terjadi defisit sumber daya air. Mereka harus menyiapkan varietas yang tahan kering untuk tanaman tebu. Dan tahun 2010 dan 2013 itulah dirilis, sehingga bisa dimanfaatkan. Di lab sudah terbukti, kemudian di lapang, di Demplot, multilokasi sudah terbukti. Memang belum selesai ini, perjalanannya masih panjang. Tahap komersialisasi belum kita lewati. Tapi kalau dari penampakan nih Bu, memang ada bedanya Bu? Orang bisa nggak membedakan tanaman, oh ini tanaman yang bioteknologi dan ini tanaman konvensional, ada bedanya nggak Bu? Sebenarnya secara begini, kasat mata. secara teori, karena ini hanya gen tahan kering yang dimasukkan, harusnya tidak berbeda. Kalau berbeda itu mutan. Betul, itu mutan, itu malah yang orang takut ya. Yang membedakan adalah nanti keproduktivitas. Karena apa? Tanaman indukan BL yang dimasuki gen alpha betain itu, dia akan berperilaku, karakternya adalah membentuk akar itu lebih dalam, lebih panjang ke dalam dan lebih lebar, sehingga luas serapan hara itu lebih besar. Ibaratnya tanaman akan lebih sehat dengan volume penyerapan hara yang lebih lebar. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya bagaimana tebu dari bioteknologi ini dikembangkan Bu di PT PN 11? 2010 itu kita mulai penelitian, bahkan 2009 sebenarnya dimulai. Kemudian 2012 kita mengajukan untuk sertifikat keamanan hayati. Keluarlah 2012. 2013 karena untuk rilis harus dilengkapi nih hayati, sudah. Akhirnya rilis sesuai dengan SK Mentan, 2013 itulah rilis. Kemudian ternyata setelah rilis tidak bisa dipakai. Belum bisa dipakai. Di 2013, 2016 kita memproses sertifikat PVT. Kemudian beberapa tahun kemudian ternyata setelah kita mau komersialkan, tebu ini kan pucuknya bisa dipakai untuk ternak nih. Harus dilengkapi dengan keamanan pakan. Sudah, kita 2018 keamanan pakan. Baru 2019 kita ajukan kembali sertifikat di kebun bibit pokok GOL. Itulah mulai legal untuk dikomersialkan ke petani. Boleh diceritakan nggak nih Bu ke teman-teman CropLife Indonesia, tantangannya tuh apa sih yang Ibu hadapi selama pengembangan tanaman tebu bioteknologi ini? Kalau tahap penelitian, tantangannya adalah birokrasi. Karena gitu ya, memang itu sangat dikawal oleh pemerintah. Betul, karena betul, produk Bu. ini adalah produk yang harus hati-hati begitu Betul, ya. Kami juga menyadari hal itu. Betul, Itu dalam penelitian, makanya harus panjang itu tadi ya. Betul, Tetapi saya selaku produsen benih, tantangan kami adalah meyakinkan user, yaitu petani dan petugas pabrik gula, untuk yakin dengan produksi ini bagus enggak begitu ya. Sehingga kami lakukan uji orientasi varietas, uji multilokasi, demplot begitu. Itu sudah kita lakukan di beberapa tempat. Awalnya nyuwun sewu Bu, sebelumnya petani itu merasa ragu dengan produk ini, kemudian Ibu melakukan edukasi betul. dan dengan adanya demo plot mereka teryakinkan gitu ya Bu ya. Karena awalnya kan mereka minded dengan varietas bulu lawang BL. Itu produktivitasnya tinggi. Bahkan kalau di Jatiroto mungkin sampai di angka 200 ton per hektar. Nah, mereka kekhawatiran mereka kalau menggantikan varietas ini lebih bagus enggak, itu aja sebenarnya. Betul, Tapi dan kita yakinkan dengan demplot kalau lebih bagus ya mereka akhirnya mau terima. Betul. Cuman memang ini tahap semakin luas gitu. Iya, ini berarti yang paling menantang ya Bu untuk meyakinkan petani. Betul. Sebelumnya Bu, berarti petani itu ada ketakutan dari penurunan produktivitas ya Bu ya. Selain itu Bu, apakah ada ketakutan dari petani waktu saat menerima produk bioteknologi tebu ini, atau mungkin mereka takut akan menyebabkan kanker atau mungkin keselamatan dari diri mereka sendiri gitu Bu menggunakan varietas ini? Terus terang Mbak Stella, kalau di tingkat petani tidak ada ketakutan seperti itu. Tidak kecuali dalam hal peneliti loh ya. Kalau petani tidak.
Petani kecuali peneliti, karena mereka mungkin terlalu tahu produk rekayasa genetik nanti menghasilkan ini mutan dan sebagainya. Tapi petani enggak. Betul. Tapi kami kan sudah memproses itu dengan tahap-tahap yang sesuai dengan standar prosedur ya. Betul, adanya Jadi, pengkajian sebelumnya betul. ya Bu. Ya, aman Artinya ketakutan ini datangnya dari masyarakat ya Bu. Betul. Mungkin ini tugas kita nih Bu untuk mencerdaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa produk ini aman dan tidak akan menyebabkan seperti kanker atau isu-isu negatif seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang negatif-negatifnya Bu atau dampak negatif dari tebu bioteknologi ini? Saya rasa enggak. Bukan negatif ya. Oke, Bu. Bukan negatif, tapi produk rekayasa genetik ini dia punya karakteristik. Karakter itu akan muncul ketika pada lokasi yang mendukung begitu. Karena ini tahan kering, jadi akan muncul sifatnya itu di lokasi yang tahan kering. Oke, Begitu. baik. Ya, nah ketika lokasinya kelembapannya cukup ya dia tidak akan muncul. Tapi bukan negatif gitu Iya, ya. betul, Cuma betul. tidak muncul gitu. Betul. Nah, tapi ketika untuk tanah-tanah yang tegalan dia akan muncul karakter itu lebih. Jadi Lebih ekspresi produk, ya, Bu, ya, betul. untuk Nanti ya. kita lihat di angka produktivitas. Angka produktivitasnya. Dari PTPN 11 sendiri Bu, adakah harapan mungkin ke depannya semoga petani-petani Indonesia bisa segera merasakan kebermanfaatan dan Betul. mengadopsi dari tanaman ini, Betul. atau harapan-harapan lainnya Bu dari PTPN 11? Ya, baik. Kalau kita melihat komposisi tebu rakyat dan tebu PTPN 11, itu paling besarnya adalah tebu rakyat. Jadi, kalaupun ini bermanfaat, tapi yang memakai hanya PTPN saja, tidak ada artinya, Mbak. Betul. Sehingga kita harus mempromosikan itu petani, sehingga petani bisa merasakan manfaatnya. Kami sudah mulai mencoba sebenarnya. Jadi, kita sosialisasi di forum temu kemitraan sudah, di seminar-seminar sudah yang diikuti oleh petani. Sehingga ini ada beberapa petani yang sudah mulai melirik. Bahkan petani penangkar sudah mulai melirik nih. Mereka petani penangkar mengambil benih dari sini untuk didistribusikan ke petani yang lain. Sudah mulai. Mudah-mudahan lah ini ke depan semakin banyak yang memakai. Ya, yang semoga ya Bu membuktikan. ya. Karena memang kalau sudah petani begitu kan, kalau belum mencoba sendiri membuktikan tidak akan pernah mau nyoba. Betul. Sepertinya sangat seru nih ya Bu tentang tebu bioteknologi ini ya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada harapan atau mungkin rencana nih dari PTPN 11 untuk mengembangkan tanaman lain atau mungkin varietas tebu yang baru yang mungkin tahan sesuatu atau tahan penyakit yang lain Bu? Oke. Kalau dalam rencana dalam waktu dekat mungkin belum ada. Belum ada. Tapi ke depan mudah-mudahan tebu-tebu transgenik untuk mengatasi pembatas yang lain akan kita pelajari dulu. Betul. Kita akan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kita akan dekat dengan Universitas Jember yang mereka sudah mulai mempelajari ini. Ada transgenik gula produktivitas tinggi ada sudah. Oke. Tapi nanti kita akan jalin hubungan dengan mereka. Bekerja sama dengan lembaga lainnya ya Bu, pasti tentunya. Untuk tebu. Oke, berarti artinya nih Bu, untuk mengembangkan varietas baru atau mungkin tanaman lain, artinya kan butuh kerjasama nih seperti yang tadi Ibu sebutkan. Betul. Kira-kira Bu, kerjasama ini kan akan terbangun jika ada ya kerjasama dengan beberapa pihak seperti pemerintah, kemudian lembaga edukasi seperti universitas. Harapannya nih Bu dari PTPN 11 ke pihak-pihak lainnya untuk mendukung percepatan adopsi dari bioteknologi tebu ini apa Bu? Salah satunya kita bersinergi dengan baik. Karena keberhasilan agroindustri gula tidak bisa dilakukan oleh agroindustri gula itu sendiri. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, termasuk agroindustri gula harus bergerak bersama untuk menuju keberhasilan agroindustri. Terutama untuk mendukung bukan hanya pabrik gulanya saja, tapi petaninya yang diperkuat. Karena 80% loh petani itu mendukung tebu rakyat, tebu yang ada di Indonesia semuanya didukung. Sebagian besar dominasinya oleh petani. Betul. Jadi apapun penelitian kita harus bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh petani. Betul. Mereka garda pertanian terdepan kita kan ya Bu ya. Betul. Tapi mereka user. Betul. Makanya kita yang menjadi harus tugasnya itulah memberikan. sinergis itu. Betul Bu. Kalau mungkin kita bisa fokus nih di salah satu, apa sih harapan dan dukungan yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk bisa mendukung PTPN 11 dalam memproduksi dan menunjang gula nasional Indonesia? Oke. Kami selaku agroindustri menyiapkan, kami sudah meneliti, kemudian memproduksi. Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah. Kalau dalam hal penelitian,
birokrasinya yang dipersederhanakan lah begitu, sederhana. Sehingga peneliti tidak harus berpikir takut karena panjang ini jaraknya. Sederhana tapi aman. Betul. Itu nomor satu. Tapi yang nomor dua, yang paling penting adalah komersialisasi. Saat kami mau komersial, kita sudah siapkan. Tapi petani untuk mempercepat pemanfaatannya, subsidi bibit. Itu nomor satu. Betul. Dulu juga sudah ada program subsidi benih untuk varietas masa awal misalnya. Nah, untuk memperkenalkan tebu transgenik harusnya ada subsidi benih untuk transgenik. Ini tidak akan rugi sebenarnya pemerintah kalau itu disubsidikan. Karena apa? Sebenarnya mudah loh. Ini kan vegetatif. Sekian petani dikasih subsidi, dia akan ditangkarkan, dan itu subsidi yang bergulir buat semua petani. Itu mudah sekali sebenarnya bergerak. Betul. Makanya, kenapa mulai 2019, kenapa tidak banyak yang memakai? Bahkan sekarang aja hanya sekitar mungkin di bawah 500 ya hektar. Pasti ada yang salah. Mari, program-program pemerintah dalam hal mendukung agroindustri gula, terutama di petani tebu, diwujudkan dalam bentuk program-program, yaitu benih itu tadi. Benih itu sendiri ya Bu. Iya. Berarti artinya peran pemerintah ini bisa dari segi hulu dan sampai hingga segi hilir ya Bu. Dari segi hulu itu di bagian regulasi yang mungkin lebih stabil, kemudian juga bisa dijalankan oleh semua peneliti, dan kemudian di bagian hilir untuk subsidi benih untuk para petani itu sendiri. Baik Bu Nani, ada harapan lainnya Bu untuk pihak-pihak lainnya? PT PN 11 sudah mempersembahkan satu persembahan untuk Indonesia. Betul Bu. Satu produk tebu transgenik, tapi mudah-mudahan manfaat ini hanya bukan untuk kita, tapi untuk semua masyarakat Indonesia pada umumnya. Bisa merasakan. Itu aja. Baik, terima kasih Bu. Niat yang sangat mulia dan semoga segera tercapai untuk harapan-harapan mulianya untuk pertanian Indonesia yang mandiri dan maju dan modern Bu. Nama saya Haji Suwarso, petani tebu Lumajang, umur 67 tahun, pensiunan pegawai negeri sipil dulu, bidang pengairan. Sekarang alhamdulillah terjun di pertanian tebu. Apa yang menginspirasi Bapak untuk menjadi petani tebu? Gini, karena kalau sebelum pensiun sesungguhnya saya sudah menjadi petani tebu. Mengingat ya gula kok Indonesia ini kok selalu impor, saya tertarik dengan terjun menanam tebu dengan harapan swasembada gula bisa terpenuhi lah di Indonesia. Sebelumnya Bapak pernah menanam tebu konvensional? Pernah, tanam konvensional pernah. Pernah, dan saat ini Bapak menanam tebu yang bioteknologi ya Pak, Ya, yang betul, PRG. betul, ya. Kalau boleh tahu Pak, boleh sedikit sharing apakah kebermanfaatan yang Bapak rasakan? Apakah dari pendapatan atau bagaimana Pak? Yang jelas dari konvensional ke yang baru ini, itu saya amati kok lebih cenderung meningkat yang terbaru ini. Artinya yang bioteknologi Ya, ini? bioteknologi ini, karena fisik tebu ya seperti ini memang tinggi ya, jelas tinggi, tidak berbunga, jadi produksinya itu meningkat. Produksi meningkat. Ya. Boleh tahu nih Pak, mungkin kita hitung-hitungan. Kalau yang tebu konvensional, berapa modal yang Bapak keluarkan dan berapa pendapatan yang Bapak dapatkan? Gitu ya. Kalau konvensional sungguhnya itu antara 35 sampai 40 konvensional. Nanti kalau keluar itu 1000 ya mungkin nilainya sampai 50 sampai 55. 50 sampai 55 Ya, juta per hektar. Per hektarnya. Per hektarnya. Sedangkan kalau yang tebu PRG Yang dengan PRG ini dengan biaya yang sama. 35 artinya ya Pak? Iya, tapi kan produksinya lebih tinggi. Jadi bisa mencapai 65 juta. 65 juta. Dari 55 ke 65 juta. Nah, Jadi iya. ada selisih 10 juta per Iya, hektar ya per Pak? hektarnya. Lumayan ya Pak ya untuk petani? Alhamdulillah. Oke Pak, artinya Bapak merasakan kebermanfaatan dari tebu PRG ini ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu Pak, kebermanfaatan yang dirasakan oleh Bapak dan keluarga Bapak tuh apa aja sih? Ya terutama kalau sowan ke anak saya ke Surabaya kan ada uang lebih. Oke. Jadi tadinya tuh misalnya lewat bawah, sekarang nggak mau lewat bawah, langsung lewat tol semua. Oh gitu, jadi bisa untuk transportasi Ya. juga gitu. Dan sering antar cucu rekreasi juga itu. Oke, jadi untuk aktivitas bersama cucu gitu ya Iya. Pak. Oke Pak, tadi kan Bapak menyatakan ada kebermanfaatan dari segi peningkatan pendapatan Pak menjadi petani tebu bioteknologi. Kalau boleh tahu Pak, peningkatan pendapatannya itu digunakan untuk Bapak dan keluarga Bapak apa? Ya terima kasih lah untuk peningkatan yang lebihnya itu alhamdulillah, satu tuh untuk keluarga dan yang nomor 2 tuh untuk sosial. Sosial. Ya, jadi yang sosial itu hampir sama lah, kebutuhan keluarga dengan sosial mengimbangi. Mengimbangi. Jadi sosial ini artinya Bapak jadi lebih punya banyak waktu untuk berekreasi dengan keluarga, memiliki punya dana juga gitu Pak untuk Ya, rekreasi? suatu contoh ya, di sana kan ada santunan
sunat massal, terus fakir miskin kan, alhamdulillah saya salurkan ke sana juga. Oh, jadi untuk donasi juga ya, Iya, Pak? untuk donasi juga. Oke, sangat mulia sekali, Pak. Gitu. Jadi Bapak memiliki pendapatan lebih yang digunakan untuk donasi, kemudian juga Iya, tadi iya. rekreasi juga ya, Pak? Iya, Kalau saya betul, jelas. betul. Oke, jadi lebih senang ya, Pak, lebih happy. Selanjutnya nih Pak, kan mungkin kan Bapak sebagai salah satu petani yang sudah merasakan kebermanfaatan dari benih bioteknologi PRG tebu ini ya Pak. Kalau harapan Bapak, teman-teman Bapak atau petani-petani yang lainnya gimana tuh Pak? Apalagi yang mungkin masih menggunakan konvensional tuh, tebu konvensional. Kalau menurut pandangan saya ya, demi meyakinkan petani, gimana kalau itu diadakan denplot atau pengembangan istilah bantuan bibit dari perusahaan ke petani secara gratis, walaupun itu sebatas 2 bak atau 3 bak untuk mencari perhatian petani untuk tertarik dengan tebu yang sekarang ini. Ya mungkin dengan dorongan ada program denplot tadi, mungkin petani lebih cepat tertarik dengan pengembangan teknologi ini. Oke, baik Pak. Artinya memang harus ada kerjasama dari berbagai pihak sih ya Pak. Dari pemerintah, sebagai misalnya tadi subsidi benih, kemudian juga dari institusi penelitian yang mengembangkan varietas baru. Kemudian dari petaninya sendiri memang sudah sebenarnya mau gitu ya Pak ya, menerima dari teknologi ini ya? Iya, menerima. Jadi petani selalu siap asal itu ada komunikasi, petani sangat mendukung. Oke. Tapi kalau harapan Bapak nih kepada 3 pihak ini Pak, mungkin pemerintah, kemudian dari segi peneliti dan juga pihak-pihak lainnya apa Pak? Semoga suara petani-petani ini lebih didengar gitu untuk harapan petaninya. Tentunya dengan teknologi ini saya kira sudah banyak promosi ya Bu istilahnya. Sudah banyak promosi saya ke luar kabupaten juga mengembangkan ke daerah Bondowoso, Asem Bagus, bahkan tebu N11 ini hampir nyampe Jawa Barat. Dengan perlakuan saya menanam KBI N11 kan saya share di grup saya sendiri, ternyata Jawa Barat ada yang tertarik dengan tebu terbaru ini. Oke, jadi cakupannya sekarang udah sampai ke Jawa Barat nasional, ya? Sudah nasional dan mereka sudah tertarik gitu untuk menanam. Ya harapannya semoga pihak-pihak yang berkontribusi ini bekerja sama ya Pak, supaya semua petani di Indonesia merasakan kebermanfaatan tebu dari PRG ini. PRG ya. Artinya memang petani itu sebenarnya pengen ya Pak ya, tapi boleh tanya nggak Pak, ada nggak petani yang takut dengan tebu bioteknologi ini? Jadi gini, perlunya petani itu kebanyakan petani tebu ini petani konvensional semua. Memang perlu adanya dorongan dari pemerintah tuh banyak sosialisasi demi peningkatan produksi nasional ini. Betul. Jadi pemerintah juga membantu dari segi mungkin subsidi benih dan lain-lain gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari rasa takut untuk penggunaan barang ini nggak ada kan ya Pak? Untuk tebu bioteknologi ini tidak ada kan? Nggak ada, karena gini, petani itu maunya kan yang kemarin yang jadi kebanggaan petani itu kan BL. Petani itu enggak peduli kualitasnya BL bagaimana, pokoknya bahasa Maduranya aku pokoknya nandur tebu abang. Padahal ini merah juga, kan enggak tahu kalau ini bukan BL, enggak tahu. Gitu loh. Oke. Jadi mereka tidak ada ketakutan menanam tebu PRG ya Pak untuk di sini tebu bioteknologi tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak.